akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang label dan etiket dan iklan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang label dan etiket serta iklan yang menyesatkan konsumen. Anggota kelompok kami terdiri atas yang pertama Muhammad Reksi Syahputra, Intania Putri Sakinah, dan Nadia Deski Oktarina. Baiklah, untuk materi pertama yaitu label dan etiket. Untuk materi ini akan dijelaskan kepada Intan, oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang label dan etiket. Pengertian label. Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Menurut Ciptono, label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Klotter menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi. Macam-macam label yang spesifik. Yang pertama yaitu label produk, yaitu bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. Yang kedua yaitu ada label merek atau brand label adalah nama yang mereka letakkan pada pengemasan produk. Yang ketiga yaitu ada label tingkat, mengidentifikasi mutu produk. Label ini bisa terdiri dari huruf, angka, atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat, kualitas, atau produk itu sendiri. Yang keempat itu adalah label deskriptif, yaitu menggambarkan pemakaian atau mendaftar ciri-ciri produk yang lainnya. Pemberian label atau merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian bersama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Next. Fungsi label yaitu yang pertama ada label identifikasi produk atau merek. Yang kedua ada label menentukan kelas produk. Yang ketiga ada menggambarkan beberapa hal mengenai produk. Yang keempat ada label mempromosikan produk lewat aneka gambar. Yang kelima yaitu ada label keterangan gizi yang menyatakan nilai gizi dalam produk. Tipe-tipe label ialah ada brand label, yaitu semata-mata sebagian brand yang misalnya pada kain atau tekstil kita dapat mencari tulisan berbunyi sebagainya. Nama-nama tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Yang kedua yaitu ada grade label, yaitu label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata. Yang ketiga yaitu ada label deskriptif, yaitu merupakan informasi objektif tentang penggunaan dan konstruksi, pemeliharaan penampilan, dan ciri-ciri lain dari produk. Hukum mengenai perlabelan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Yang ketiga yaitu ada PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Yang keempat ada Permendek Nomor 22 MDAK per /5/2010 tentang kewajiban tercantuman label pada barang. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
Selanjutnya, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 924 garing Menkes garing SK garing 8 garing 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 82 garing Menkes garing SK garing 1 garing 1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 180 garing Menkes garing Per garing 4 garing 1985 tentang makanan kadaluarsa yang telah dirubah dengan. Selanjutnya ada Keputusan Dirjen POM nomor 02591 garing B garing SK garing 8 garing 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 tentang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang payung tidak mengatur secara spesifik mengenai perlabelan khususnya produk pangan. Baik, sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan. Untuk materi selanjutnya yaitu iklan yang menyesatkan konsumen. Materi ini akan disampaikan oleh Reksi. Kepada Reksi dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan pengertian iklan yang menyesatkan konsumen. Pengertian iklan yang menyesatkan konsumen adalah suatu berita pesanan yang mendorong, membujuk orang mengenai barang atau jasa dijual, dipasang di dalam media massa, seperti surat kabar atau majalah. Namun isi berita yang disajikan belum diketahui kebenarannya. Beberapa bentuk iklan yang mengandung unsur penyesatan dan penipuan antara lain. 1. Iklan pancingan atau bait and switch advertising yang dapat dikategorikan ada iklan pancingan adalah iklan yang sebenarnya tidak terniat untuk menjual produk yang ditawarkan, melainkan lebih ditujukan pada menarik kunjungan konsumen ke tempat usaha tersebut. 2. Iklan menyesatkan atau mock-up advertising. Klasifikasi iklan ini sedikit berbeda dengan iklan pancingan. Iklan jenis ini biasanya menunjukkan keampuhan suatu produk dengan melalui menggambarkan yang berlebihan. Tampak bahwa ternyata informasi yang telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga mengaburkan makna informasi yang sebenarnya. Iklan, dengan kata lain, sebuah iklan yang menghubungkan dengan kepercayaan konsumen. Misalnya, konsumen percaya bahwa memiliki kulit putih merupakan bagian dari kecantikan. Kepercayaan konsumen ini dimanfaatkan produsen pemutih kulit merek terkenal yang dengan menggunakan produk mereka. Kriteria iklan yang menyesatkan di televisi apabila merujuk pada perspektif hukum positif Indonesia antara lain yaitu 1. Iklan yang mengelabui konsumen atau misleading mengenai kualitas, kuantitas bahan, kegunaan, harga, tarif, jaminan, dan garansi barang atau jasa di mana pelaku usaha tidak bisa bertanggung jawab dan memenuhi janji-janjinya sebagaimana dinyatakan dengan iklan yang ditayangkan di televisi. 2. Mendeskripsikan memberikan informasi secara keliru, salah maupun tidak tepat mengenai barang atau jasa. 3. Memberi gambar secara tidak lengkap atau omission mengenai informasi barang atau jasa. 4. Hal lain dilarang dan melanggar ketentuan hukum oleh pelaku usaha dan adalah memberikan informasi yang berlebihan mengenai kualitas, sifat kegunaan, kemampuan barang atau jasa dari membuat perbandingan barang atau jasa yang menyesatkan konsumen. Iklan diidentifikasikan sebagai media promosi dan pengenalan bagi produk yang akan diproduksi atau dijual di masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen dengan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan promosi adalah kegiatan pengenalan atau menyebarluaskan informasi suatu barang atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang akan sedang diperdagangkan di dalam menentukan bentuk-bentuk iklan terlebih dahulu. Membedakan dua macam iklan, yaitu iklan media elektronik
televisi, radio, internet, dan lain-lain, dan non-media elektronik, saat kabar atau majalah, brosur, reklame, dan lain-lain. Iklan televisi mengambil peranan penting dalam periklanan antara lain sebagai berikut. 1. Iklan televisi berperan penting dalam membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan produk yang dihasilkan. 2. Membentuk opini publik yang positif terhadap perusahaan tersebut. 3. Mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk konsumsi dan perusahaan yang memproduksinya. 4. Menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas sehingga dapat membentuk pemahaman yang sama terhadap suatu barang atau produk jasa yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyesatkan berasal dari kata sesat, artinya salah jalan, tidak melalui jalan yang benar. Namun apabila sesat ditambah awalan me dan akhiran kan, maka akan berubah menjadi kata menyesatkan yang mengandung arti membawa ke jalan yang salah atau menyebabkan sesat. Sedangkan kata iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti 1. Berita pesanan untuk mendorong membujuk kepada khalayak ramai tentang benda atau jasa yang ditawarkan. 2. Pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di dalam media massa seperti surat kabar atau majalah. Kewajiban pelaku usaha seperti pada ketentuan pasal 7 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan peliharaan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reksi. Selanjutnya, kesimpulan. Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Menurut Tiptono, label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan etiket atau tanda pengenal yang dicantumkan pada produk. Iklan yang menyesatkan adalah suatu berita pesanan yang mendorong, membujuk orang mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar atau majalah, namun isi berita yang disajikan belum diketahui kebenarannya. Baiklah, sekian presentasi kami. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan disampaikan ketika jadwal mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.